Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama saya Roy Otomotif. Nah, di sini video saya yaitu penanganan sepeda motor Satria FU. Nah, keluhannya penyakit motor Satria FU ini yaitu di bagian roda belakang yang mengalami oleng atau bis-bisan di bagian supitan, juga pada sekok belakang ya. Nah, di sini pemilik sepeda motor ini mintanya untuk penggantian pada bis di dalam tempat penyangga sekok belakang dan juga bis-bisannya ini supaya tidak oleng dan kemudian bisa kembali pulih seperti biasanya. Karena kalau mengalami kondisi yang oleng di bagian belakang atau kekocaan pada ini ya, pada rangka roda belakang, itu mengakibatkan sepeda motor ini tidak nyaman untuk berkendara. Apalagi posisi buat tarikan geberan gas, posisi ditarikan kencang, dan posisi pengereman yang sangat mendadak itu biasanya oleng oglek. Itu juga bisa mengakibatkan pada diri kita, yaitu waktu berkendara ya, mengakibat bahaya itu. Nah, di sini ya, kita langsung saja kita lihat videonya tentang sepeda motor Satria FU ini mengalami kondisi yang semacam ini. Kita lihat kekocakan pada ban belakang ini, mengalami kocak seperti ini. Kemudian pada rangka belakang ini juga oblak, dan kemudian bila ini diangkat ke atas ini mengalami naik oglak-oglak gitu. Nah, bisa dilihat. Kok oglak-oglak kok tak shootingnya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang mengalami parah ya di bagian shock breakernya ini, bis-bisannya ini. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung saja kita bongkar dulu biar tahu semua penyakit-penyakitnya sepeda motor ini di bagian ban belakang ya. Karena ini sangat penting sekali untuk berkendara di bagian belakang, harus benar-benar senter dan harus benar-benar kuat dan kukuh, tidak oleng, biar aman buat perjalanan. Oke. Yang kita bongkar adalah di bagian ban belakang dulu. Bannya ini kita bongkar dulu, nanti kita membongkar bis-bisannya. Nah, di sini ya ternyata rodanya tidak kencang untuk membuat memasang murnya ya. Ini kalau tidak diteliti, nah bisa-bisa nanti bisa lepas dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada laker-lakernya. Dan bila buat berkendara nanti kalau direm dadak biasanya langsung oyak ya. Ini bisa dilihat kondisi pada asnya, as roda ya. Kenapa ini tidak bisa kencang walaupun ini sudah dikencangin. Nah, oke. Di sini bisa dilihat. Ini menjulur keluar ya, yang ada dratnya. Nah, walaupun ini diberi ring, tetapi di sini masih ada sisa sisa as ini yang tidak ada dratnya. Makanya di sini walaupun untuk dikencangin ya, walaupun sekencang mungkin pasti tidak akan bisa kencang karena di sini sudah mentok ya, sudah mentok. Nah, makanya ini harus kita teliti juga pada as-asnya. Nah, di sini pula kita harus juga mengontrol di bagian rumah gear. Nah, ini seperti ini oyak. Kalau ini oyak, otomatis bila motor ini bila kita jalankan, kita lepas kopling pasti gelak gitu. Gelak gitu. Pasti tidak akan nyaman ya. Di sini pasti mengalami
kerusakannya adalah bagian karet ini yang sudah oblak. Nah, kalau ini tidak diganti ya untuk untuk mengurangi biaya, nanti kita beri ganjalan dikit di bagian sini, karena di sini karet-karetnya masih utuh. Yang longgar adalah di bagian ini. Oke. Nah, di sini juga lakernya ini harus kita kontrol juga. Ini mengalami kelopotan pada rumah laker. Ini lakernya. Kalau ini sudah lopot, otomatis walaupun kita ganti pasti akan tetap bergoyang. Ya, tetap bergoyang. Dan kalau sudah mengalami yang semacam ini, walaupun kita ganti baru pasti tidak akan awet. Ininya juga nanti ikut kocak. Karena apa? Karena ini sudah tidak sepan, sudah tidak anteng. Ya, bagaimana cara mengatasinya nanti saja kita atur sehingga ini tidak bisa bergoyang-goyang ya. Kalau ini bergoyang-goyang, otomatis putaran pada gear ini akan tidak center atau tidak tidak berurutan di antara gear belakang dan gear depan. Nanti juga bisa mengakibatkan kerusakan pada as gear depan kalau ini oyak. Karena apa? Karena di sini tidak bisa anteng, dan di depan gear yang kecil depan itu juga ikut oyak nanti ya. Ikut terasa terbebani oleh gear belakang ini karena ini sangat oyak sekali. Oke. Sekarang kita lanjut untuk membuka di bagian ini ya. Rangka untuk ban belakang. Nah, semacam ini kocaknya. Nah, ini bisa dilihat tuh. Nah, ini bis-bisannya sudah habis ya teman-teman, ini sudah mengalami rusak berat. Makanya ini harus diadakan penggantian. Kalau tidak diadakan penggantian nanti akan merembet, juga bisa merusak pada shock breakernya, dan juga bisa merusak rangka bodi, rangka-rangka ini semua bisa dikatakan nanti bisa mengalami keretakan. Oke. Nah, dan kocak juga ini di bagian kanan kiri. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini juga sangat parah sekali. Membukanya pada shock breaker di bawah ini ya teman-teman, ini sangat sulit. Karena apa? Karena di sini banyak kerak dan banyak kotoran, karena tempatnya di bawah ini tempat debu-debu yang masuk ke sini. Makanya ini agak sulit untuk dibuka, biasanya patah. Kalau sudah mengalami patah, kita bawa ke tukang las untuk melepas patahannya. Kalau enggak gitu nanti enggak bisa dipasang. Kebanyakan begitu, karena ini loh kotoran yang mengendap pada baut-bautnya ini sangat banyak sekali. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini teman-teman, resikonya kalau ini sudah rusak, mengalami kerusakan pada rumah bis ya. Bis asokok ini kalau tidak cepat diganti, ini mengalami kerugian pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena ini tidak bisa diculi ya, tidak bisa dilepas. Nah, ini sudah saya hantam ya, dari sini murnya sudah saya lepas, saya buka ke sini, ini sudah tidak bisa untuk melepas, dikarenakan antara bis dengan as ini ya, as baut ini yang masuk ke sini ini termakan oleh kerak dan akhirnya mengendap. Kerak ini tidak bisa melepas pada bis dalamnya sini, sehingga mengalami keretakan pada as ya, pada as dan menyatu pada bis, sehingga ini tidak bisa untuk melepas. Nah, jalan satu-satunya kalau mengalami kendala yang semacam ini ya,
ini kalau sudah dilepas tidak bisa, ini diketok juga tidak bisa, sehingga mengakibatkan hancur pada as ini, pada baut rumah baut, pada bautnya ini nanti diadakan penggantian. Nah, caranya untuk melepas ini biar lepas dari ini ya, dari asnya agar ini bisa dicopot, ini biasanya saya pakai elas, nanti kita ganti baru. Kalau enggak semacam ini sangat sulit ya teman-teman. Kalau dihantamin semua terus, nanti akan mengakibatkan olengnya pada as ini, pada tempat dudukan bautnya ini. Itu jalan satu-satunya. Nanti ini dipanasi dengan las untuk mencopot pada bis-bisan yang ada di sini. Nah, kemudian ya, kalau sudah mengalami semacam ini, itu sangat susah untuk dan merugikan pada diri kita sendiri. Nah, dan kemudian pada as supitan ini juga tidak bisa untuk dilepas. Karena apa? Karena di dalam pada as ini sudah menyatu pada tempat ini, pada tempat as dalamnya sini, karena termakan oleh kerak. Biasanya itu ya, suatu contoh ya teman-teman, ini yang sering terjadi, yang sudah saya alami. Ini ada suatu contoh pada as, ini adalah as milik Honda Grand. Nah, ini juga tidak, bis ini kalau sudah rusak, mengalami kerusakan yang berat karena tidak bisa dicopot, ini sudah natu di tempatnya sini, ini menyatu pada bis ini, makanya di sini tidak bisa dilepas. Suatu contoh seperti ini. Nah, dan jalan satu-satunya kalau ini bisa dilepas itu biasanya saya menggunakan las ya, untuk memanasi tempat dudukan bis ini, as ini ya. Kalau ini tidak diganti ya semacam ini nanti. Nah, seperti ini, oglak-oglak seperti ini. Nah, kalau saking lamanya ya teman-teman, saking lamanya tidak diganti-ganti, ini bila berjalan, motor ini berjalan dan ada muatannya pasti gini. Kalau ada jeblokan gini, jedak. Nah, kalau sudah mengalami kondisi semacam ini pasti akan menatu semua, makanya sulit untuk diculi. Begitu pula ini juga tidak bisa dicopot atau diculi ya. Sedangkan murnya di sana sudah saya lepas. Nah, seperti ini ya teman, ini tidak bisa bergerak sama sekali karena tidak pernah dicopot. Sedangkan di sana murnya sudah saya lepas. Kalau ini dihantam dari sini, nanti ini akan mengalami kerusakan, malah tambah tidak bisa dicopot. Biasanya juga untuk melepas ini juga itu memanasi di bagian sini menggunakan las. Kalau jalan satu-satunya tidak bisa dilepas gitu. Nah, resikonya di sini kalau lama sekali tidak pernah dikontrol pada as-asnya, makanya itu sangat penting sekali untuk membuka as supitan dan memberi paslin agar nanti bisa normal, tempat dudukan juga nyaman ya. Dan nanti tidak juga cepat mengalami kerusakan. Itulah yang sering terjadi. Nah, bagi teman-teman semua pada pemilik sepeda motor Satria, berpandai-pandailah untuk merawat sepeda motornya. Asnya ini sering-seringlah dicopot untuk diberi pelumas atau diberi paslin, dan juga di bagian bawah ini adalah tempat dudukan askok ini ya. Untuk dudukan askok ini harus kita kontrol, kita bersihkan, beri pelumas biar nanti mudah untuk melepas bila mengalami kerusakan. Nah, cukup di sini saja ya teman-teman, ini cara mencari solusinya dulu agar bisa dilepas. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, like, juga di komen. Terima kasih.